Indonesia terselamatkan lewat tidak terpilihnya Anies Baswedan sebagai Presiden RI di pemilu yang lalu. Wah, bayangkan, bayangkan sendiri kalau sosok Anies ini menjadi orang nomor satu di Indonesia. Parah, bikin parah negara ini. Karena Anies ini kan terkenal dengan rangkaian kata-katanya. Sedangkan aksi nol besar alias nihil. Ingat, Anies ini merupakan orang pecatan Jokowi. Artinya Pak Jokowi mengetahui gimana kinerjanya Anies. Juga disusul dengan kinerjanya sewaktu Gubernur DKI Jakarta. Mana? Mana kinerjanya Anies Baswedan? Nah, di sini Anies sangat berani sekali. Kalau soal nyinyir, dia maju paling depan. Bayangkan sendiri kalau punya presiden yang paling jago nyinyir. Nah, beruntung Pak Jokowi ini membalas nanti ada kata-kata Pak Jokowi yang sangat masuk akal. Ini era bukan era adu ijazah. Apa ijazahmu? Apa? Di mana lulusanmu? Kamu S1 atau S2? Tetapi di era sekarang ini, era di mana adu skill dan adu keterampilan. Itu yang penting. Gak berani datang, gak berani datang ya, bukan gak bisa datang ya. Kalau gak bisa datang tuh ada halangan, ada apa. Tapi gak berani datang itu moral kompasnya. Tanya reuni juga di sini. Kalau reuni gak berani. Anies Baswedan. Anies Baswedan ini memang jago sekali kalau soal sindir menyindir. Kalau diadain ini sekarang lomba sindir menyindir, mungkin Anies ini juara satunya. Boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tiva, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel. Oh, dapat pujian dan prediksi ini dari Dr. Tiva. Dari pemikiran, dari tafsir Dr. Tiva, beliau mengatakan, kalau bagi Anies Baswedan menjadi presiden itu terlalu kecil. Oh, baru tahu. Dan dia memprediksi, Dr. Tiva memprediksi kalau Anies Baswedan ini nanti akan menjadi sekjen PBB. Mimpi. Ngomong-ngomong soal ijazah tuh, enggak ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Nah, mulai lagi nih Anies Baswedan. Mulai lagi menyindir. Benar yang saya bilang tadi, kalau diadain lomba sindir menyindir, Anies Baswedan ini juaranya, guys. Bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, Pak, ini benar Pak Bupati dulu ijazahnya palsu? Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Jadi jangan sampai belinya yang palsu, kata dia. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu, kata dia. Ya. Memang Anies Baswedan ini kalau soal kata-kata, merangkai kata-kata, membuat kata-kata yang indah, menyindir dan sebagainya, pokoknya yang berkaitan dengan kata-kata, Anies Baswedan ini jagonya dijamin. Tapi kalau soal kinerja, hasil beraksi, keterampilan, mana kira-kira? Kayaknya nggak ada tuh. Seperti dia menjadi menteri beberapa tahun yang lalu, namun karena dilihat Pak Jokowi kok kinerjanya minus terus ini, ya udahlah, dipecat aja. Kemudian lebih lanjut lagi ketika dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, itu pun menangnya karena memainkan isu-isu tertentu. Makanya dia memenangkan pemilihan tersebut. Tetapi pada akhirnya, kawan-kawan, mari kita lihat apa yang sudah diperbuat Anies di Jakarta. Enggak ada. Yang kedua tadi saya sampaikan masalah sumber daya manusia.
Semua negara sekarang ini memang persaingannya ada di situ. Bukan ijazahmu apa. Nah ini yang Bukan saya adu maksudkan. ijazah sekarang ini, bukan. Nah. Adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi. Di luar negeri sekarang itu enggak ada tuh. Apa dulu ijazahmu baru diterima kamu kerja. Di perusahaan-perusahaan besar itu enggak melihat ijazah, tetapi langsung di skillnya. Kalau kamu memang bisa kerja, ya udah masuk kerja. Bukan masalah mesti ijazahmu S1, mesti ijazahmu itu S2, mesti doktor atau profesor sekalipun. Enggak, di sana di luar negeri sudah sangat maju sekali. Jadi ketika bekerja, yang mereka lihat itu bukan dari ijazah, tetapi dari sisi keterampilan dan kompetensi yang kamu miliki. Inilah sekarang yang hampir semua negara mengasah skill, mengasah keterampilan, kejuruan diangkat. Tapi kadang-kadang di negara kita, misalnya di negara kita, ini banyak yang nggak sambung. Betul sekali. Betul. Nah, seperti yang sekarang ini yang lagi hangat viral, yang dipermasalahkan itu ijazah Pak Jokowi disentil-sentil dan disebut-sebut sebagai ijazah palsu. Bahkan ada juga yang mengatakan Pak Jokowi itu nggak pernah sekolah sama sekali. Parah banget memang kalau di Indo ini. Dan tidak menunjukkan ijazahnya, Jokowi menang 1-0. Dalam hukum, yang menuduh harus membuktikan. Dengan tidak menunjukkan ijazahnya, Jokowi dan timnya secara implisit memaksa penuduh untuk membuktikan tuduhan mereka terlebih dahulu. Ini membuat penuduh harus bekerja lebih keras dalam mengumpulkan bukti dan membuat argumen. Inilah. Nah, langkah jitu, langkah tepat dan cerdiknya Pak Jokowi menghadapi para pemfitnah, para pembencinya seperti Roy Suryo, Amin Rais, Rismon, Rizal Fadila, ada juga Egy Sujana, Dr. Tifa. Bagus sekali. Cara Pak Jokowi sangat lembut. Dengan begitu, dengan Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya, maka yang sibuk ini sekarang, yang ketar-ketir sekarang ini adalah pihak penuduh alias penggugat. Jadi mereka sibuk mengumpulkan bukti-bukti, dasar-dasar tuduhan mereka. Yang mereka sebut, mereka anggap kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah silakan cari buktinya dan kumpulkan, tunjukkan di pengadilan nanti. Misalnya sekarang, oh Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies Palestina tuh membutuhkan Anda. Oke. Ini Dr. Tifa di momen lain ya, ketika mengagung-agungkan, terlalu mengheboh-hebohkan Anies Baswedan. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa. Jadi Anies Baswedan ini ada untuk menetralkan atau menyelesaikan masalah perang dunia ketiga gitu. Oh, tinggi banget ya hayalan Bu Dr. Tifa ini. Asmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya, Ya, dia dijadikan utusan khusus Presiden iya. Prabowo. Nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan dari. Dunia internasional sudah sangat mengakui ketokohan Anies Baswedan. Cocok nih. Cocok memang kelompok Anies dengan Dr. Tifa ini. Oh, wajar. Wajar kalau Dr. Tifa terus mengagungkan, mengeluh-ngeluhkan Anies Baswedan. Tetapi kita semua tahu siapa itu Anies Baswedan. Jika Anies Baswedan membongkar kasus atau skandal ijazah palsunya. Jokowi lovers, mampir di room saya ini ada aki-aki nih yang mungkin kurang sehat nih badannya nih. Ya, dia bilang Pak Jokowi itu lagi panik, takut nanti Roy Suryo akan membawa Anies Baswedan. Loh, coba bayangkan Anies Baswedan mau dibawa-bawa ya kan? Waduh, ini betul-betul tak ngerti saya sama orang satu ini ya. Kok terlalu banyak ya? Kok banyak banget yang terlalu mengagung-agungkan, terlalu meninggi-ninggikan Anies Baswedan ini.
nggak habis pikir dah. Katanya Anies Baswedan itu adalah saksi kunci. Ya, nanti Anies Baswedan yang akan membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu betul-betul palsu katanya ya. Nah, dia tidak tahu bahwa sekarang ini sudah ada penjelasan dari penyelidik dari Bareskrim Polri yang mengatakan bahwa menurut uji yang sudah dilakukan oleh kepolisian itu bahwa membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, bro. Nah, Anies Baswedan itu siapa? Kenapa bisa jadi saksi kunci yang membuktikan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu? Dasarnya dari mana nih kira-kira? Sedangkan sekarang ini pihak Bareskrim Polri sudah dengan gamblang menyatakan berdasarkan hasil penyelidikan mereka kalau ijazah Pak Jokowi itu asli, benar asli. Berbeda dengan tuduhan-tuduhan Roy Suryo, Dr. Tifa, dan komplotan mereka. Waduh. Nah, gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian, atas apa yang barusan kita bahas ini? Silakan tuliskan komentar terbaik kalian ya. Di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Mari kita ramekan bersama-sama ya.